Oke, lantas perjalanan Xiatian pun kembali dilanjut. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Xiatian dan timnya, tim bola basket Departemen Sastra dan Seni, akan bertanding dengan tim yang diwakili oleh Feng Li dan teman-temannya. Nampaknya Feng Li itu adalah orang yang handal dalam skill bermain bola basket. Tak lama setelah itu, peluit pun sudah berbunyi dan tanda dimulainya pertandingan sudah dimulai. Pada saat itu pula di sini nampaknya Yansu kemudian mendribel bolanya dan kemudian akan mengarahkan bola tersebut kepada timnya. Tapi tak lama setelah itu di sini pun Feng Li pun datang kepada dirinya. Yansu pun menyadari bahwasanya skill Feng Li itu adalah luar biasa dan dia tidak mampu jika harus berhadapan dengannya secara langsung. Tak lama setelah itu Yansu pun berpikir bahwasanya akan mengoper bola itu kepada temannya. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, kepada siapa saya harus mengoper bola ini? Ia menyadari bahwasanya Hu Peng saat ini tengah dijaga ketat oleh tim dari Feng Li. Ia pun menyadari dan berkata dalam hatinya, Hu Peng saat ini tidak bisa keluar. Tidak di sini juga, ucap dari Yansu itu berkata kepada dirinya sendiri untuk mengoper bolanya kemana. Tak lama setelah itu, Hu Peng kemudian berlari ke arah yang lain dan menghindari teman-teman atau tim dari Feng Li. Setelah beberapa saat, di sini nampaknya ada peluang, yakni diberikan kepada Xiatian. Di sini Xiatian pun ingin mengambil bola tersebut, tapi nampaknya Feng Li pun tidak menyadari bahwasanya Xiatian tengah bisa bermain bola basket. Beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Yansu pun berpikir lagi. Ia pun berpikir bahwasanya dia akan memasukkan bola itu sendiri dan tidak akan pernah mengoperkannya kepada timnya. Tak lama setelah itu, di sini Feng Li yang kemudian berhadapan langsung dengan Yansu, kemudian lantas merebut bola itu dari tangan Yansu. Seketika itu, di sini Yansu pun panik. Bagaimana mungkin Feng Li bisa mampu merebutnya secara mudah? Bus! Seketika itu, Feng Li kemudian mengambil bolanya dan mendribelnya. Kemudian berputar dan berlari menghindari Yansu. Yansu yang ada di sana pun panik. Feng Li begitu cepat dan mengambil bola itu. Seketika itu, Feng Li pun kemudian melaju ke arah depan. Di tempat lain, di sini Xiatian yang mengetahui bahwasanya Feng Li pun luar biasa, ia pun lantas berkata, bagaimana bisa dia tidak memberikan bola kepada orang lain? Maka dari itu, di sini Yansu pun kemudian berpikir bahwasanya tidak ada yang mungkin mampu untuk bermain bola basket. Dan Xiatian memikirkan bahwasanya di sini Yansu tidak benar-benar ingin bermain. Tak lama setelah itu, Feng Li kemudian beranjak pergi ke depan dan kemudian memasukkan bola itu langsung ke ring lawan, yakni Xiatian. Skor pun bertambah, kali ini skor pun 40 dari tim basket Feng Li. Sementara itu, Departemen Sastra dan Seni nilainya 000. Tak lama setelah itu, peluit pun berbunyi, tanda di mana babak pertama sudah berakhir dan waktunya istirahat. Pada waktu itu pula, di sini nampaknya Yang Su dan Hu Peng pun marah besar karena tidak ada timnya yang sangat hebat untuk menguasai bola atau berlari untuk mengambil bola. Sambil marah-marah, di sini Yang Su pun berkata kepada timnya, dengan hanya kami berdua yang mengambil jurusan itu, bagaimana kami bisa menggerakkan orang awam yang baik hati seperti kalian? Ucapnya kemudian memarahi timnya, yang saat itu pula tidak bisa bermain bola basket sama sekali. Tak lama setelah itu, tim dari sastra dan juga seni pun berkata, tolong beritahu saya tentang situasi ketika Anda datang ke permainan. Ada apa jika Anda memarahi kami jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka sekarang? Ucapnya mengejek Yansu dan juga Hu Peng, padahal mereka adalah mahir bermain bola basket. Kenapa mereka tidak mampu untuk mengalahkan Feng Li? Sementara itu, temannya yang lain pun lantas berkata, selain itu, bukan karena kami tidak dapat membantu sama sekali, tetapi Anda tidak selalu memberi kami bola. Ucapnya mengejek Yansu, yang saat itu tidak mau untuk mengoper bolanya. Dengan tetap marah, di sini nampaknya Yansu pun lantas berkata kepada mereka semua, saya tidak peduli, saya tidak bermain lagi. Ucapnya kemudian itu, siapapun yang saya cintai akan bertarung. Bagaimanapun skor ini tidak mungkin akan kembali. Ucap Yansu mengatakan bahwasanya timnya kali ini akan kalah dan tidak akan mungkin membalikan keadaan.
Setelah menyadari Yansu dan Hupeng kemudian ingin keluar dari pertandingan, di sini nampaknya Nona Ye pun berpikir sesuatu yang tidak baik kepada mereka berdua. Tak lama setelah itu, di sini Nona Ye pun lantas berkata kepada temannya, "Apa yang harus saya lakukan untuk membersihkan salju? Jika mereka berdua mundur, jumlah kami tidak akan cukup." Ucapnya mengatakan itu kepada timnya. Temannya pun lantas menasihati bahwasanya mungkin ini akan bisa terjadi. Sementara itu, di sini Yansu pun nampaknya ingin dibujuk oleh dua orang wanita cantik itu. Ia pun lantas berkata sambil minum air, "Jika dua wanita cantik datang untuk memohon kepadaku, mungkin aku akan memikirkannya dan akan membantunya untuk memenangkan pertandingan ini." Ucap Yansu mengatakan itu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Si Hatian pun ingin bertanding tidak bersama dengan mereka berdua. "Oke, anak laki-laki dari Departemen Sastra dan Seni. Dua lagi, siapapun baik-baik saja." Ucapnya mengatakan itu menyuruh Departemen Sastra dan Seni untuk bergabung dengan tim Si Hatian dan akan menghilangkan Hupeng dan juga Yansu. Tak lama setelah itu, mereka pun kemudian diajak oleh Si Hatian untuk bergabung bersama tim basketnya. Tak lama setelah itu, Si Hatian pun lantas berkata tidak bisa mendapatkan skor kembali. "Saya akan membiarkan Anda melihat celah dalam kemampuan ini." Ucap Si Hatian kemudian mengejek mereka bersama. Di sini mendengar perkataan dari Si Hatian, Yansu pun lantas kemudian marah dan kemudian mengatai Si Hatian, "Hai Anda orang awam gila. Jika Anda bisa mendapatkan skor kembali, saya akan belajar bagaimana anjing menggonggong di sini." Ucap Yansu mengatakan itu kepada Si Hatian. Tak lama setelah itu, peluit tanda dimulai. Babak kedua pun sudah dimulai. Babak kedua dimulai. Sepertinya di sini Si Hatian pun akan maju untuk bertanding melawan mereka dari tim Fengli. Sementara itu ada tambahan dari tim Sastra dan Seni, yang mereka semua sebenarnya tidak bisa untuk bermain bola basket. Tapi di sini Si Hatian pun sangat pede jika dia akan memenangkan pertandingan ini. Sementara itu Yansu dan Hupeng kemudian melihat dan menertawakan mereka. Mari kita lihat trik apa yang bisa dia buat," ucapnya kepada Hupeng. Lantas Hupeng pun berkata, "Bola basket adalah olahraga pria sejati. Apakah menurutnya dia bisa menang dengan orang-orang yang seperti itu?" Ucapnya mengatakan itu kepada Si Hatian dan timnya. Ia pun mengatakan bahwasanya skor ini tidak akan mampu dikembalikan oleh Si Hatian meskipun mereka berusaha untuk memenangkan pertandingan ini. Sementara tim musuhnya yakni tim Fengli pun lantas berkata, mereka sudah memesannya dan kali ini mereka tidak punya apa-apa untuk dimainkan. Ucap Fengli kepada Nona Yan yang ada di belakangnya. Ia menyadari bahwasanya di sini tidak ada tim yang bagus atau tidak ada pemain yang bagus di tubuh Departemen Sastra dan Seni. Maka dari itu di sini Fengli akan memenangkan pertandingan. Lantas di sini Nona Yan pun lantas berkata, "Lanjutkan dan tandai mereka dengan 3 digit." Ucapnya mengatakan itu kepada Fengli. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan di lapangan bola basket. Si Hatian pun mendribel bolanya dan bersiap untuk mengarahkan bola itu ke timnya. Tak lama setelah itu nampaknya di sini Si Hatian ingin memasukkannya langsung secara tiba-tiba dari belakang. Seketika itu Si Hatian pun mengambil bolanya dan kemudian mengarahkannya langsung ke ring musuh. Semua orang pun nampak panik, bahkan tim pesorak dari musuh pun berpikir bahwasanya itu tidaklah mungkin. Apa dia melompat di bawah keranjangnya sendiri? Apakah dia akan melempar? Ucap dari semua orang yang sangat itu tengah kaget melihat adegan yang diperagakan oleh Si Hatian. Tak lama setelah itu, dari ringnya sendiri, di sini nampaknya Si Hatian kemudian melemparkan bola itu ke ring lawan. Tak lama setelah itu, nampaknya musuh pun tidak percaya bahwasanya dia akan memasukkan bola dari jarak yang cukup jauh. Bus, seketika itu bola itu pun melesat cukup kencang. Bahkan di sini bola itu pun sampai ke arah ring musuh dan kemudian bas. Tiba-tiba di sini bola itu pun sudah masuk ke ring lawan. Semua orang pun lantas bersorak dan juga pemandu musuh juga ikut bersorak. "Wow, tembakan apa tadi?" ucapnya kemudian bersorak cukup riang. Tak lama setelah itu nilai pun bertambah dari kubu Si Hatian.
Dia bahkan mencetak gol di seluruh lapangan, ucap seseorang yang ada di sana. Semua orang pun bahkan memujinya apakah dia itu adalah jenius, pemain sepak bola, atau pemain bola basket, ucap dari orang yang ada di sana. Bahkan mereka pun sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Xia Tian. Di sini dengan pede lantas Xia Tian pun mengacungkan tangannya dan berkata, ini hanya permulaan. Beberapa orang pun kemudian tercengang, gila bagaimana cara kerjanya, ucapnya kemudian sangat takjub. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Nona Ye dan kemudian temannya juga ikut kagum. Bagaimana mungkin Xia Tian mampu untuk melakukan hal ini? Karena sebelumnya Xia Tian diketahui tidak bisa bermain bola basket. Kenapa kali ini sangat mengagumkan di seluruh lapangan? Tak hanya itu, di sini Xia Tian kemudian melewati Feng Li dengan cukup cepat dan cukup mahir. Bus. Pertandingan pun cukup sengit. Di sini Xia Tian pun terus mendominasi dan memberikan angka penuh. Tak lama setelah itu, dia pun kelihatannya melewati Feng Li dengan begitu cepat. Ia kemudian mendribel bolanya dan bersiap untuk mengarahkannya ke arah ring musuh. Seketika itu, Xia Tian pun bersiap dan melewati Feng Li. Tak lama setelah itu, beberapa orang juga dilewati oleh Xia Tian dengan cukup mudah. Setelah ia sampai di depan ring musuh, nampaknya dia akan memasukkan bola tersebut secara langsung. Dan pada saat itu pula, dia pun sepertinya naik ke atas dan bas. Seketika itu, bola itu masuk. Bahkan masuk secara terus-menerus. Bahkan di sini Xia Tian pun mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan tim dari Feng Li tidak dibiarkan untuk memberikan perlawanan kepada mereka. Pada saat itu pula, nilai pun bertambah dan terus bertambah. Hingga pada akhirnya di sini peluit tanda berakhirnya pertandingan sudah usai. Dan skor kali ini sangatlah menakjubkan. Di kubu Xia Tian yakni skornya 111. Sementara itu di kubu Feng Li hanya 40 saja dan tidak memberikan perlawanan sama sekali. Hal ini menandakan bahwasanya Xia Tian sangatlah mahir. Selain mahir bela diri, dia juga nampaknya mampu untuk melakukan dribble bola ke arah tim musuh bola basket. Semua orang pun bahkan memujinya, sangat tampan. Dan ini sangat menakjubkan. Setelah memenangkan pertandingan, kali ini Xia Tian pun kemudian keluar dari lapangan bola basket kan menuju kepada timnya. Semua orang pun bersorak. Lantas di sini Xia Tian pun didatangi oleh Nona Ye dan juga temannya. Di sini mereka pun merasa senang karena di sini Xia Tian dan timnya telah memenangkan pertandingan. Pada saat itu pula Hu Peng dan Yan Su di sini nampaknya ikut kesal kepada apa yang dilakukan oleh Xia Tian, memenangkan pertandingan dengan caranya sendiri. Lantas Yan Su pun berkata, itu mungkin nasib buruk bagi anak tersebut. Ucapnya mengatakan itu kepada Hu Peng. Tak lama setelah itu, di sini Hu Peng pun nampaknya juga berkata kepada Yan Su, tinggalkan dia sendiri dan ayo kita pergi. Ucapnya kepada Yan Su dan ingin pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian, nampaknya di sini mereka berdua pun didengarkan oleh Xia Tian. Tak lama setelah itu, Xia Tian pun menoleh dan berkata kepada Hu Peng dan juga Yan Su, hei jangan pergi, ucap Xia Tian mengatakan itu kepada Hu Peng dan juga Yan Su. Lantas ia pun berkata, siapa bilang barusan kamu ingin menggonggong seperti anjing? Tanyanya kepada Hu Peng dan juga Yan Su. Nampaknya di sini mereka tidak mau menepati janjinya dan akan pergi dan memberikan sesuatu kepada Xia Tian. Tak lama setelah itu, Yan Su pun lantas meledek lagi kepada Xia Tian. Kalian mungkin berkoalisi atau berkolusi sejak awal. Nah, kali ini tidak. Mari kita bandingkan di latihan fisik. Jika bisa menang, saya akan belajar bagaimana menggonggong seperti anjing. Ucap Yan Su kepada Xia Tian. Nampaknya setelah itu, dia pun pergi untuk meninggalkan Xia Tian bersama dengan Hu Peng. Dia pun tidak mau menepati janjinya dan kemudian berbalik arah kemudian meninggalkan Xia Tian sendirian bersama tim yang lainnya. Di sini Xia Tian pun hanya bengong, lantas ia pun berkata, aku tidak takut padamu lebih dari apapun. Ucap Xia Tian mengatakan itu. Tak lama setelah itu, kekalahan pun sudah telak di tangan Nona Yan. Kali ini dia pun akan menepati janjinya. Ia pun lantas berpikir bahwasanya Xia Tian itu adalah mahir seorang pemain bola basket.
bocah ini benar-benar jenius bola basket. Jika dia bisa ditarik ke dalam tim bola basket, saya tidak tahu seberapa kuat dia di masa depan, ucap Nona Yan itu kepada Xia Tian. Tak lama setelah itu, di sini Nona Yan pun lantas berpikir sesuatu tentang apa yang telah ditaruhkan kemarin. Tetapi sebelumnya saya telah bertaruh dengan anak tersebut dan akan memanggilnya seseorang yang aneh. Ia pun terbayang dengan perkataan Xia Tian. Jika kau kalah, panggil aku sebagai Kiss Big Husband atau suami yang besar, ucapnya mengatakan itu kepada Nona Yan. Di sini nampaknya Nona Yan pun kesal dengan perkataan Xia Tian tersebut. Dan apa boleh buat, karena dia kalah, maka dia akan mengatakan itu kepada Nona Ye dan juga Xia Tian. Lantas ia pun berpikir dalam hati sambil kesal. Bagaimana itu bisa disebut keluar? Ucapnya mengatakan itu pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, di sini Nona Yan kemudian menghampiri Xia Tian dan juga Nona Ye, atau sepupu dari Xia Tian. Lantas Xia Tian pun berkata, "Hei, bagaimana? Apakah Anda siap untuk berteriak?" Ucapnya mengatakan itu kepada Nona Yan. Tapi di sini sepupu Xia Tian pun lantas meledek Nona Yan. "Hei, lupakan saja, jangan menggertak orang lain. Beritahu dia bahwa kita cukup baik dan saya tidak berpura-pura. Dia akan memenuhi janjinya." Ucap dari Nona Ye lantas didengarkan langsung oleh Nona Yan. Tak lama setelah itu sambil berteriak dan kelihatannya cukup bingung, lantas Nona Yan pun lantas berkata kepada Xia Tian dan juga sepupu Xia Tian, "Hei, apakah saya itu adalah tipe orang yang tidak masuk hitungan atau tidak berkata jujur?" Ucapnya mengatakan itu sambil berteriak kepada Xia Tian dan Nona Ye. Tak lama setelah itu, dia pun lantas berteriak dan mengatakan, "Hei kakak Su, hei suami besar yang tersayang." Ucapnya mengatakan itu kepada Xia Tian dan juga Nona Ye. Tak lama setelah itu, setelah mengatakan itu dia pun pergi untuk meninggalkan dan berlari meninggalkan Xia Tian dan juga Nona Ye. Dia pun kabur begitu saja tanpa berpamitan. Di sini Nona Ye dan juga Xia Tian pun sangat bingung. Lantas Xia Tian pun berkata, "Bukankah itu terdengar cukup benar?" Dan perkataan itu disambung kembali oleh Nona Ye. Sepertinya kau memanggilku suami," ucapnya mengatakan itu. Ia pun kemudian pergi dan di sini Xia Tian pun kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian di halaman rumah Xia Tian, nampaknya di sini Xia Tian pun memandangi bahwasanya bumi ini tidaklah penting atau kehidupan hari-harinya tidaklah penting. Sambil berpikir bahwasanya apa yang dilakukan kali ini tidaklah penting, di sini nampaknya dia pun menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada melakukan hari-harinya. Beberapa saat kemudian, seseorang kemudian datang dengan begitu cepat dan sampai mengagetkan Xia Tian. Ia menyadari bahwasanya itu adalah pendekar pedang yang kemudian datang kepada Xia Tian dan akan mengajarinya seni bela diri. Tak lama setelah itu, Xia Tian pun memberikan hormat kepada pendekar pedang. "Hei guru, Anda di sini," ucap Xia Tian mengatakan itu kepada pendekar pedang. Tak lama setelah itu, pendekar pedang pun lantas berkata kepada Xia Tian, "Hei, ayahmu tidak pernah menyebutkan tentang seni bela diri, hanya karena dia tidak ingin kamu mengikuti jejak mereka. Tetapi kamu sudah melangkah ke lingkaran ini, jadi aku akan memenuhinya, sebuah janji untuk ayahmu," ucap sang pendekar pedang itu kepada Xia Tian. Nampaknya setelah Xia Tian pun melangkah ke seni bela diri, maka di sini dia tidak akan tinggal diam dan akan mengajari Xia Tian bahwasanya dia harus kuat seperti ayahnya. Tak lama setelah itu, sang pendekar pedang pun lantas berkata lagi kepada Xia Tian, "Mulai hari ini dan seterusnya saya akan mengajari Anda langkah abadi, awan berjalan, dan satu jari kesesuaian." Ucapnya yang saat itu juga mengagetkan Xia Tian apa yang telah dikatakan oleh pendekar pedang tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xia Tian pun bertanya-tanya dan berkata lagi, "Apa itu artinya persesuaian?" Ucap Xia Tian mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Xia Tian pun lantas berpikir dalam hatinya, dia mungkin tidak tahu apa itu kungfu. Saya hanya melihat kungfu semacam ini di drama TV.
Apakah Lu Xiafeng? Apakah dia benar-benar memiliki seni bela diri seperti ini? Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, sang pendekar pedang pun lantas berkata kepada Xia Tian, "Itu memang benar, ini semua adalah aksi terkenal ayahmu saat itu." Ucapnya mengatakan bahwasanya pada saat itu ayah dari Xia Tian sangatlah hebat dan kuat. Maka dari itu di sini Xia Tian harus mengikuti jejak langkah ayahnya. Dan di sini pendekar pedang akan membantu Xia Tian menuju ke sana. Setelah mendengarkan perkataan dari pendekar pedang, di sini nampaknya Xia Tian pun penasaran dengan sosok ayahnya tersebut. Lantas ia pun berkata, "Lalu ayahku pasti sudah menjadi master sebelumnya?" Tanyanya kepada pendekar pedang. Tapi nampaknya di sini pendekar pedang pun tak mengatakan sepatah kata pun kepada Xia Tian. Dia pun hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Lantas Xia Tian pun berpikir bahwasanya pendekar pedang akan berbicara kepadanya dan menceritakan sosok ayahnya. "Lihat apakah saya bisa," ucapnya di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya pendekar pedang kemudian mengatakan sesuatu. "Ceritakan sesuatu tentang ayahmu. Saya belum pernah berlatih kedua jenis kungfu ini, jadi saya hanya akan mengajari Anda metode kultivasi dan kekuatan batin." Ucapnya kemudian mengalihkan pembicaraan topik soal ayahnya. Tak lama setelah itu, Xia Tian pun berpikir dalam hatinya, "Sial, dia menghindari topik ini." Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, di sini sang pendekar pedang pun lantas berkata kepada Xia Tian, "Langkah abadi Manyun dipelajari dari buku Perubahan dan 8 Diagram. Dan jari Lingxi berfokus pada titik akupuntur pada tubuh manusia dan akurasi serangannya." Ucapnya mengatakan itu. Sambil berkonsentrasi di sini Xia Tian pun bersiap untuk melakukan latihannya. Ia pun lantas berpikir sesuatu, "Omong-omong sejak kecil, ayah saya meminta saya untuk mempelajari 100 aliran pemikiran, kitab perubahan, gosip dan titik akupuntur pada tubuh manusia. Saat itu saya hanya mengira itu adalah hobi ayah saya, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi milik saya sejak saat itu. Mungkin ini adalah basis," ucap Xia Tian memikirkan. Pada saat itu pula ia pun berlatih kultivasi yang diajarkan oleh pendekar pedang. Tak lama setelah itu, nampaknya di sini Xia Tian pun berkultivasi dan bersiap untuk melatih dirinya. Beberapa saat kemudian, di sini pendekar pedang pun lantas berkata kepada Xia Tian, "Hei, bakat Anda adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, dan Anda pasti bisa meneruskan kungfu ayah Anda." Ucap sang pendekar itu kepada Xia Tian bahwasanya di sini Xia Tian akan mewarisi kekuatan ayahnya dan dia adalah seseorang yang sangat hebat. Maka dari itu dia pun akan berhasil suatu saat nanti. Dan cerita pun berakhir di sini.